Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngulik Story. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini kita akan masuk ke kisah mengerikan berjudul Teror Pocong dan Rahasia Pekerja. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita lainnya. Tak usah berlama-lama lagi. Siapkan diri kalian dan mari kita mulai cerita ini. Selamat mendengarkan. Saat pembangunan apartemen megah mengusik makam keramat, teror pocong mulai bangkit. Namun, sosok yang menghantui itu bukan sekadar arwah, melainkan cerminan dari hati mereka sendiri. Akankah Ardi, sang pewaris rahasia, berhasil menghentikan kengerian yang bersembunyi di balik rasa bersalah? Udara di kampung Pasir Angin terasa pekat, bukan karena polusi kota, melainkan karena perpaduan debu konstruksi dan bisikan kegelisahan yang menguar dari setiap sudut. Sejak 4 bulankah lalu, kehidupan di sana berubah total. Lahan hijau yang dulunya dipenuhi pohon rindang dan sebuah makam tua yang disakralkan, kini rata dengan tanah, digantikan oleh fondasi beton yang membentang luas. Proyek apartemen Mahakarya Langit, demikian nama ambisiusnya, digadang-gadang akan menjadi ikon kemewahan baru di pinggiran kota. Namun bagi penduduk setempat, proyek itu hanyalah sebuah noda besar, sebuah pengkhianatan terhadap warisan nenek moyang. Di antara ratusan pekerja yang sibuk lalu lalang, ada seorang pemuda bernama Ardi. Tubuhnya kurus, tetapi otot-ototnya terlatih dari bertahun-tahun mengangkat beban. Ia baru bekerja di sana selama sebulan. Dibandingkan pekerja lain, Ardi tampak lebih pendiam dan sensitif. Setiap kali ia melintas di dekat bekas makam keramat itu, bulu kuduknya meremang. Bukan karena dingin, melainkan karena hawa aneh yang tak bisa ia jelaskan. Makam itu dulunya milik Eyang Jayaraga, seorang tokoh sakti yang konon memiliki kemampuan spiritual luar biasa dan dikenal sebagai penjaga desa. Konon, ia mampu berkomunikasi dengan alam dan roh leluhur, melindungi Pasir Angin dari segala mara bahaya. Warga memperingatkan manajemen proyek, bahkan beberapa kali menolak upah besar yang ditawarkan untuk pemindahan makam. Namun, para investor yang ambisius, dengan bantuan kekuatan hukum, tetap melaju. Makam itu dipindahkan paksa, dan tak lama kemudian, fondasi mulai dipancangkan. Suatu sore, Ardi sedang beristirahat di bawah tenda darurat, mengamati sisa fondasi yang baru dicor. Ia melihat seorang kakek tua, salah satu sesepuh desa, berjalan mendekat. Wajahnya dipenuhi kerut lelah, dan sorot matanya menyimpan duka yang mendalam. Kakek itu menatap Ardi, seolah melihat sesuatu yang lebih dari sekadar pekerja. "Nak, apa yang kau rasakan di sini?" tanya kakek itu dengan suara serak. Ardi menoleh, terkejut. Merasa tidak nyaman? Ada bisikan-bisikan yang tak terdengar oleh orang lain. Auditorium, kakek itu tepat sekali. Sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di tanah ini, ia memang merasa gelisah. Malam hari ia sering bermimpi aneh tentang tanah yang meratap, bisikan-bisikan yang memanggil namanya, dan bayangan sosok berjubah putih yang melayang di antara tumpukan besi. Ardi mengira itu hanya kelelahan, tapi sekerong mendengar ucapan kakek itu, ia mulai bertanya-tanya. "Kakek benar," jawab Ardi pelan, nyaris berbisik. "Saya merasa ada yang tidak beres." Kakek itu tersenyum pahit. "Itu karena kau memiliki ikatan yang sudah lama putus, namun kini kembali terhubung. Kau harus hati-hati, nak. Saat tanah ini dihianati, para penjaga akan bangkit dari tidur panjang mereka. Mereka tidak akan tinggal diam." Ardi mengerutkan kening. "Penjat, maksud kakek Eyang Jayaraga?" "Bukan hanya Eyang Jayaraga, nak," potong kakek itu. Pandangannya beralih ke arah makam yang telah menjadi fondasi. "Dia adalah penjaga utama, tetapi ada banyak penjaga lain. Penjaga yang diangkat dari keturunan-keturunan yang memiliki janji untuk mengabdi. Janji yang kini dilanggar." Kakek itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menepuk bahu Ardi dengan tangan tuanya yang berkerut, lalu pergi meninggalkan Ardi dalam kebingungan. Kata-kata kakek itu mengganggu pikiran Ardi. Ia memiliki ikatan apa? Ardi hanyalah seorang pekerja serabutan yang mencari nafkah. Ia tidak tahu apa-apa tentang sejarah desa ini, apalagi soal ikatan dengan Eyang Jayaraga. Rasa gelisah yang tadinya hanya samar-samar kini berubah menjadi kecemasan yang mendalam. Seolah ada bagian dari dirinya yang sedang ditarik, dipaksa untuk mengingat sesuatu yang tidak pernah ia ketahui. Malam harinya, di barak pekerja yang pengap, Ardi mencoba untuk tidur, tetapi gagal. Bisikan-bisikan itu kembali datang, lebih jelas dari sebelumnya. Bisikan yang kali ini tidak hanya memanggil namanya, tetapi juga berisi kota-kota makian dan ancaman. Ia mencoba menutup telinganya,
tetapi suara-suara itu seolah berasal dari dalam kepalanya. Pengkhianat, pengkhianat. Suara-suara itu saling tumpang tindih, membuat kepalanya terasa berdenyut-denyut. Ardi lantas bangkit, keluar dari barak dan berjalan menuju toilet darurat. Ia membasuh wajahnya dengan air, berharap air dingin bisa menghilangkan kegelisahan yang menyelimutinya. Saat ia mendongak, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah bayangan putih melayang di atas tumpukan material proyek. Bayangan itu berbentuk aneh, memanjang dan terikat. Ardi mengerjap, menggosok matanya kuat-kuat, tetapi bayangan itu tidak hilang. Sebaliknya, bayangan itu semakin jelas. Ia adalah sesosok pocong. Ardi bisa melihat lilitan tali di atas kepala dan lehernya, kain kafan yang lusuh dan kotor, serta wajah yang tidak jelas. Ia tidak bisa melihat matanya, tetapi ia bisa merasakan tatapan yang dingin, kosong, dan dipenuhi kebencian. Pocong itu melayang di udara, tanpa menyentuh tanah. Gerakannya begitu halus dan sunyi, seolah ia adalah asap yang ditiup angin. Ardi membeku di tempatnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin berteriak, memanggil teman-temannya, tetapi suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Ketakutan yang baru pertama kali ia rasakan ini begitu nyata, begitu menusuk, sehingga ia tidak bisa bergerak. Matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Sosok itu terus melayang, semakin dekat. Seolah ingin menunjukkan sesuatu, pocong itu melayang ke arah fondasi apartemen, berhenti di atas sebuah tiang yang baru dipancangkan, lalu menunjuk ke bawah. Seolah-olah ia sedang memberitahukan kepada Ardi bahwa tepat di bawah tiang itu, sebuah makam telah diratakan. Seolah-olah ia sedang mengatakan bahwa di sanalah ia pernah bersemayam. Setelah menunjuk, pocong itu melayang lagi, lalu menunjuk ke arah Ardi. Ketakutan Ardi berubah menjadi kengerian yang dalam. Ia merasa sedang dihakimi. Ia merasa sedang dituduh sebagai bagian dari kesalahan ini. Meskipun ia tidak tahu apa-apa, pocong itu terus menatapnya, tanpa kata, tanpa suara. Namun Ardi bisa merasakan emosi yang luar biasa dari sosok itu. Kesedihan, kemarahan, dan rasa dikhianati yang tak terhingga. Kemudian, dalam sekejap mata, sosok itu menghilang, lenyap seolah ia tidak pernah ada. Ardi terduduk di tanah. Lututnya lemas, napasnya tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Bisikan-bisikan itu kembali terdengar, tetapi kali ini lebih parau dan memilukan. Kembalikan apa yang seharusnya menjadi milikku. Kembalikan. Ardi kembali ke baraknya, tetapi ia tidak bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding, mencoba mencerna semua yang ia lihat dan rasakan. Mimpi buruk, bisikan, dan sekarang penampakan pocong. Ia tidak bisa lagi menganggap semua ini sebagai kelelahan belaka. Perkataan kakek tua itu kembali terngiang di benaknya. Kau memiliki ikatan yang sudah lama putus. Apa arti semua ini? Apakah ia benar-benar memiliki hubungan dengan makam yang telah digusur itu? Jika ya, apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia meninggalkan pekerjaan ini dan melarikan diri dari teror yang menghantuinya? Atau haruskah ia tetap di sini, mencari tahu kebenaran, dan menghadapi konsekuensi dari perbuatan yang bahkan tidak ia sadari? Ia tahu, ia telah terperangkap. Ia adalah bagian dari proyek ini. Dan ia juga adalah bagian dari kegelisahan yang menguasai tempat itu. Ardi menutup matanya, berharap pagi segera tiba. Setelah malam yang penuh kengerian, Ardi terbangun dengan kepala yang berat dan mata yang perih. Bayangan pocong itu masih menempel kuat di kelopak matanya. Ia tidak berani menceritakan apa yang ia lihat kepada teman-temannya. Siapa yang akan percaya? Mereka mungkin menganggapnya gila, atau lebih buruk lagi, menganggapnya sebagai pembawa sial. Ia memutuskan untuk menyimpan rahasia itu sendiri, berharap teror semalam hanyalah ilusi akibat kelelahan dan stres. Namun, harapan itu sirna saat hari mulai berjalan. Gangguan-gangguan kecil mulai muncul di seluruh area proyek. Awalnya hanya sepele, palu dan kunci pas yang tadinya diletakkan di tempatnya tiba-tiba menghilang. Pipa-pipa besar yang sudah diikat dengan kuat tiba-tiba terlepas dari tali pengikatnya, nyaris menimpa seorang pekerja. Seorang mandor yang terkenal tegas dan tidak percaya hal mistis, tiba-tiba marah-marah sendiri di sudut gudang. Ketika ditanya, ia hanya menggelengkan kepala. Wajahnya pucat pasi. Ada yang bicara padaku dari dalam gudang itu, mengatakan, "Aku adalah pengkhianat," ujarnya dengan suara bergetar. Bisikan-bisikan yang Ardi dengar setiap malam, kini mulai merambat ke telinga para pekerja lain. Suara-suara tak kasat mata itu sering terdengar di malam hari, saat mereka semua terlelap. "Tinggalkan, hancurkan, kalian mengganggu tidurku." Suara itu tidak keras, tetapi jelas dan mengancam, membuat beberapa pekerja terbangun dengan jeritan ketakutan. Mereka mulai bergosip, menyalahkan proyek ini karena telah mengusik ketenangan desa.
Beberapa pekerja yang sudah tua, yang lebih percaya pada hal-hal mistis, bahkan memutuskan untuk berhenti. Mereka mengatakan bahwa upah berapapun tidak sebanding dengan nyawa dan kewarasan mereka. Ardi mencoba mengabaikan semuanya. Ia fokus pada pekerjaannya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan dan pengaruh sugesti. Namun, saat ia sedang mengelas besi fondasi, sebuah kejadian aneh terjadi. Ardi sedang mengelas sebuah besi besar. Tiba-tiba, percikan api las itu membesar, membentuk bayangan aneh yang meliang-leang di depannya. Bayangan itu menyerupai sosok pocong, lengkap dengan lilitan kain kafan yang lusuh. Ardi terkiat. Ia menjatuhkan alat lasnya. Percikan api menyebar kemana-mana. Teman-temannya yang berada di dekatnya langsung panik dan memadamkan api. "Kok kenapa, Di?" tanya seorang teman bernama Budi. Wajahnya khawatir. Aku tidak tahu," jawab Ardi. Suaranya tercekat. Ada yang unik." Percikannya membentuk bayangan. Budi menatap Ardi dengan tatapan curiga. "Kau sakit, Di? Sepertinya kau terlalu lelah." Ardi tahu Budi tidak akan percaya. Ia hanya bisa mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Tetapi hatinya semakin tidak tenang. Bisikan itu kini tidak hanya hadir di malam hari. Di siang hari yang terik, di tengah kebisingan alat berat dan suara bising para pekerja, Ardi seringkali mendengar bisikan-bisikan itu dengan jelas. Kali ini bisikan itu bukan lagi tentang ancaman, tetapi tentang masa lalu. "Kau, anak dari Laras, mengapa kau di sini? Mengapa kau membiarkan kami dihinakan?" Ardi merasa kepalanya berdenyut. Nama Laras asing di telinganya. Ia tidak pernah tahu bahwa ibunya memiliki nama itu. Ardi dibesarkan oleh kakeknya setelah orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan, sehingga ia tidak pernah tahu banyak tentang silsilah keluarganya. Kakeknya pun meninggal ketika Ardi masih sangat muda. Tidak meninggalkan banyak cerita tentang masa lalu. Setiap bisikan, setiap suara, setiap bayangan aneh yang dilihatnya seolah-olah mengarah pada satu hal. Dirinya. Ardi merasa ia adalah pusat dari semua teror ini. Ia merasa pocong itu bukan sekadar mengganggu proyek, melainkan sedang mencari dirinya, mencoba memberitahukan sesuatu yang penting, sesuatu yang ia tidak tahu dan tidak ingin tahu. Ardi semakin tertekan, tidurnya semakin buruk. Ia seringkali terbangun di tengah malam dengan keringat dingin dan napas yang memburu. Dalam mimpi-mimpinya, ia tidak hanya melihat sosok pocong, ia melihat sekelebat ingatan yang kabur. Sebuah keluarga yang sedang melakukan ritual di depan sebuah makam, sebuah perjanjian yang diucapkan dengan hikmat, dan sebuah buku kuno yang kini tidak diketahui keberadaannya. Suatu malam, ketakutan mencapai puncaknya. Seorang pekerja bernama Herman, yang dikenal paling pemberani, menjerit histeris dari dalam toilet darurat. Semua pekerja lain berhamburan keluar. Mereka menemukan Herman terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi dan tatapannya kosong. Ia terus mengulangi satu kalimat. "Ada yang di belakangku. Dia mengikutiku. Dia menempel di punggungku." Ardi melangkah maju, mendekati Herman yang masih syok. Di matanya, ia melihat bukan hanya Herman yang ketakutan, tetapi juga bayangan masa lalu yang muncul dan tenggelam di mata Herman. Ia melihat bayangan Eyang Jayaraga, seorang tokoh sakti yang dikenal sebagai penjaga desa. Ia melihat wajah Herman yang ketakutan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin dan tidak terlihat di belakang punggungnya. Ardi membalikan badannya, namun tidak ada apa-apa. Tapi ia tahu, pocong itu tidak hanya menakut-nakuti, tetapi ia juga memunculkan ketakutan dan rasa bersalah yang terpendam di hati setiap pekerja. Herman terus berteriak, menunjukkan ke arah toilet. "Saya di sana." "Dia menungguku." Semua pekerja melihat ke arah toilet, namun tidak ada apa-apa. Ardi tahu, pocong itu tidak menampakkan diri di sana. Pocong itu menampakkan diri di dalam pikiran Herman. Pocong itu memunculkan ketakutan terbesar Herman. Di dalam hatinya, Ardi merasa teror ini lebih dari sekadar teror fisik. Teror ini adalah teror psikologis yang menyerang para pekerja dari dalam malam itu. Banyak pekerja yang memutuskan untuk pulang. Proyek terhenti total. Herman dibawa ke rumah sakit karena mengalami serangan panik. Pimpinan proyek, Pak Hendra, marah besar. Ia mengumpulkan semua pekerja yang tersisa dan meminta mereka untuk tetap tenang. "Ini hanya kecelakaan kecil. Tidak ada apa-apa. Kalian jangan percaya takhayul," ujarnya dengan nada keras. Ardi menatap Pak Hendra. Ia tahu Pak Hendra salah. Ia tahu bahwa yang terjadi di sini bukan sekadar tahayul. Teror ini nyata. Teror ini adalah pesan dari alam. Setelah rapat singkat, Pak Hendra pergi. Para pekerja yang tersisa terlihat cemas. Mereka berkumpul, berbisik-bisik, dan mengkhawatirkan nasib mereka. Ardi duduk menyendiri. Ia tidak peduli lagi dengan ucapan Pak Hendra. Ia tidak peduli lagi dengan proyek ini. Ia hanya peduli dengan satu hal, kebenaran. Ia harus menemukan jawaban
atas semua bisikan dan mimpi buruk yang menghantuinya. Ia harus tahu siapa sebenarnya Laras dan mengapa ia, keturunan dari keluarga itu, berada di sini. Mengapa ia ditakdirkan untuk menjadi bagian dari sebuah teror yang memilukan. Ia tahu, ia tidak bisa lari lagi. Ia harus menghadapi takdirnya. Sejak kejadian yang menimpa Herman, suasana di proyek apartemen berubah drastis. Kepanikan tidak lagi samar, melainkan merajalela. Setiap suara aneh, setiap bayangan yang bergerak di ujung mata, setiap embusan angin yang dingin di malam hari, cukup untuk membuat para pekerja melompat ketakutan. Produksi macet total. Hanya ada 20 orang yang tersisa dari 100 pekerja lebih yang awalnya datang. Mereka bertahan hanya karena upah yang dijanjikan sangat besar. Tetapi Ardi tahu, upah itu tidak akan pernah bisa membeli ketenangan jiwa. Ardi sendiri kini hidup dalam sebuah gelembung ketakutan. Mimpi-mimpi anehnya semakin jelas, seperti sebuah film yang diputar ulang setiap malam. Dalam mimpinya, ia tidak lagi hanya melihat pocong, melainkan juga melihat sosok Eyang Jayaraga yang berdiri tegak di depan sebuah makam. Sosok itu mengenakan jubah putih, menatapnya dengan pandangan penuh kepiluan. Kau harus kembali. Kau harus kembali pada janji leluhurmu, kata Eyang Jayaraga dalam mimpi. Suaranya bergema di relung hati Ardi. Ardi selalu terbangun dengan keringat dingin dan napas yang memburu. Ia tidak bisa lagi membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Ketidaknyamanan Ardi mencapai puncaknya saat ia menyaksikan sendiri bagaimana pocong itu mengambil nyawa seorang pekerja. Adalah Jamal, seorang pekerja yang dikenal paling banyak bicara, yang menjadi korbannya. Saat itu, Jamal sedang bertugas menjaga material proyek di malam hari. Ia duduk di sebuah pos jaga kecil yang letaknya tepat di pinggir jalan, dekat dengan bekas makam yang telah digusur. Ardi yang saat itu sedang berjalan menuju toilet, melihat Jamal sedang melamun. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, Ardi melihat Jamal seperti berbicara dengan seseorang. Ardi mengira ada pekerja lain yang menghampirinya. Namun ketika Ardi menoleh, ia tidak melihat siapa-siapa. Jamal tertawa kecil, seperti sedang mendengar sebuah lelucon. Lalu, tawanya berhenti. Wajahnya berubah pucat, matanya melotot. Ia menunjuk ke arah tumpukan besi. Suaranya bergetar. Tidak, jangan, aku mohon, teriak Ardi yang saat itu hanya berjarak 15 meter. Melihat Jamal seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pocong itu tiba-tiba muncul di depan Ardi. Ia berdiri di depannya, menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Ardi tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya kaku. Pocong itu menunjuk ke arah Jamal. Ardi menoleh. Ia melihat Jamal sedang didorong ke arah tumpukan besi. Jamal menjerit. Ia mencoba melawan, namun tidak bisa. Sebuah besi panjang yang tadinya berdiri tegak, tiba-tiba jatuh menimpa kepala Jamal. Darah menyembur. Jamal terdiam. Tubuhnya tergeletak lemas. Ardi menjerit. Ia berlari ke arah Jamal. Ia mencoba untuk menolongnya, tetapi ia tidak bisa. Ia tiba-tiba merasa seperti sedang ditarik dari belakang. Ia menoleh. Pocong itu berdiri di depannya. Wajah pocong itu tidak lagi pucat. Wajahnya kini memiliki mata yang merah menyala, bibir yang sobek, dan lidah yang menjulur panjang. Ia menatap Ardi dengan pandangan penuh amarah. Kau juga bagian dari ini. Kau juga yang mengkhianati kami, teriak. Suara itu begitu keras, begitu parau, seperti suara ribuan orang yang sedang berteriak bersamaan. Ardi menutup telinganya, namun suara itu tidak berhenti. Kau, pengkhianat, hancurkan semuanya. Ardi lantas pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di barak. Sekujur tubuhnya terasa sakit. Kepalanya berdenyut-denyut. Ia melihat teman-temannya sedang berada di sekelilingnya. Wajah mereka terlihat khawatir. Kau tidak apa-apa, Di? Kau tiba-tiba pingsan? Tanya Budi. Temannya yang paling dekat, Jamal. Jamal, gumam Ardi. Ia mencoba untuk bangun, tetapi ia tidak bisa. Tubuhnya terasa lemas. Jamal sudah dibawa ke rumah sakit. Ia tidak bisa diselamatkan, kata Budi. Suaranya bergetar. Ardi menangis. Ia tahu, pocong itu tidak hanya menakut-nakuti. Pocong itu membunuh. Pocong itu menuntut balas. Ia merasa bersalah. Mengapa ia tidak bisa berbuat apa-apa? Mengapa ia tidak bisa menghentikan pocong itu? Ardi merasa ia adalah pengecut. Ia tidak hanya takut akan pocong itu, ia juga takut akan dirinya sendiri. Ia takut bahwa ia benar-benar memiliki ikatan dengan pocong itu. Teror itu tidak berhenti di situ. Hari demi hari, satu persatu pekerja jatuh sakit, mengalami kecelakaan aneh, atau bahkan menghilang tanpa jejak. Ada yang demam tinggi dan mengigau tentang tanah yang menangis. Ada yang tiba-tiba jatuh dari ketinggian meskipun ia sudah menggunakan pengaman. Ada yang hilang saat sedang buang air di toilet darurat,
dan ditemukan esok harinya tergeletak di sebuah kebun pisang. Dengan wajah pucat dan mata yang kosong, Ardi tahu ini bukan kebetulan, ini adalah peringatan, ini adalah pembalasan. Ia sudah mencoba untuk berbicara dengan Pak Hendra, pimpinan proyek. Ia mencoba untuk menjelaskan apa yang ia lihat. Pak, ini bukan sekadar tahayul, ada yang tidak beres di sini. Kita harus berhenti. Namun Pak Hendra tidak percaya. Ia hanya tertawa. Ardi, kau terlalu banyak melamun. Kau dengar gosip-gosip konyol itu kan? Jangan percaya. Itu hanya akal-akalan orang yang iri dengan kesuksesan kita. Terus bekerja, upahmu akan saya naikkan. Ardi frustrasi. Ia tidak bisa membuat Pak Hendra mengerti. Ia tidak bisa membuat Pak Hendra percaya bahwa di balik semua teror ini, ada sebuah pesan yang harus ia sampaikan. Ia tahu, pocong itu tidak hanya ingin menghentikan proyek, tetapi ia juga ingin Ardi melakukan sesuatu. Sesuatu yang ia tidak tahu apa itu. Ia kembali ke baraknya. Malam itu, ia mencoba untuk merenung. Ia mengambil sebuah buku catatan kecil dari sakunya. Sebuah buku yang ia gunakan untuk menulis setiap mimpi dan setiap bisikan yang ia dengar. Di halaman pertama, ia menulis sebuah nama. Laras, nama yang ia dengar dari bisikan-bisikan pocong. Siapa? Apa hubungannya dengan dirinya? Mengapa pocong itu menyebut nama itu? Ia tidak bisa menemukan jawabannya di barak itu. Ia tahu. Ia harus mencari tahu. Ia harus mencari kebenaran. Ia harus tahu siapa dirinya dan apa hubungannya dengan makam yang telah digusur itu. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau pekerjaan. Ia hanya ingin mengakhiri teror yang menghantui dirinya dan teman-temannya. Ia ingin menemukan kedamaian yang telah lama hilang dari hidupnya. Ardi menyadari ia bukan lagi seorang pekerja serabutan. Ia adalah bagian dari sebuah takdir yang telah digariskan, dan ia harus menghadapinya. Kabar tentang teror di proyek apartemen telah menyebar ke seluruh kota. Media massa mulai memberitakan kesalakon-kesalakon aneh dan hilangnya para pekerja. Para investor panik, pembangunan macet total. Pak Hendra yang tadinya angkuh, kini mulai menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Ia tahu, jika proyek ini gagal, ia akan kehilangan segalanya. Jabatannya, uangnya, dan reputasinya. Ia akhirnya menyerah pada tahayul yang ia tolak. Mentimenta Diavol. Ia menghubungi seorang paranormal terkenal dari ibu kota, yang konon memiliki kemampuan untuk mengusir roh-roh jahat. Paranormal itu bernama Ki Guntur. Ia datang dengan jubah hitam, tasbih di tangan, dan wajah yang penuh dengan aura misterius. Ia melihat sekeliling, lalu menutup matanya. Ia merasakan energi negatif yang begitu kuat, seolah ada 1000 roh yang marah di tempat itu. Ini bukan hantu biasa, Pak Hendra. Ini adalah roh yang sangat kuat. Roh yang memiliki dendam yang tak terbalaskan, katanya. Pak Hendra meminta Ki Guntur untuk melakukan ritual pengusiran. Ia menyediakan tempat khusus di tengah lahan proyek, dikelilingi oleh tampukin-tampukin besi dan alat-alat berat. Ki Guntur memulai ritualnya. Ia membakar dupa, merapal mantra-mantra kuno, dan mengibaskan sebuah cambuk dari ekor harimau yang konon memiliki kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat. Para pekerja yang tersisa termusok Ardi menyaksikan ritual itu dari kejauhan. Mereka berharap Ki Guntur bisa mengusir pocong itu dan mengembalikan ketenangan ke tempat ini. Ardi tidak memiliki banyak harapan. Ia tahu, teror ini tidak hanya tentang hantu. Teror ini tentang sebuah pesan. Teror ini tentang sebuah kebenaran yang harus diungkapkan. Ia tidak percaya bahwa sebuah ritual sederhana bisa menyelesaikan masalah ini. Ardi duduk di bangku kayu, tangannya memegang buku catatan kecil yang ia gunakan untuk menulis mimpi-mimpinya. Ia membaca kembali tulisan-tulisannya. Nama Laras, Eyang Jayaraga, dan makam. Semuanya saling berhubungan, seperti sebuah teka-teki yang harus ia pecahkan. Di tengah ritual, tiba-tiba angin kencang berembus. Lampu-lampu sorot di sekitar area proyek mulai berkedip-kedip, lalu padam. Suasana menjadi gelap total. Hanya diterangi oleh obor yang dibawa oleh asisten Ki Guntur. Ki Guntur menghentikan ritualnya. Wajahnya terlihat pucat, ia menatap langit, lalu ke arah makam yang telah digusur. Ia merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, suara tawa yang menyeramkan terdengar dari segala arah. Tawa itu begitu parau, begitu mengerikan, seolah-olah berasal dari ribuan orang yang sedang tertawa bersamaan. Tawa itu diikuti oleh suara bisikan-bisikan yang semakin keras. Bodoh, kalian tidak bisa mengusirku. Aku bukan hantu. Aku adalah bagian dari tanah ini. Aku adalah bagian dari kalian. Ki Guntur menjatuhkan tasbihnya. Matanya melotot. Ia tidak bisa lagi merasakan energi negatif. Ia merasakan energi positif yang sangat kuat. Energi yang membuat ia merasa lemah dan tidak berdaya. Ia sadar, roh yang ia hadapi bukanlah roh jahat. Roh ini adalah roh yang suci.
roh yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Ki Guntur menyadari, ia telah salah menilai. Ia tidak bisa mengusir roh ini. Ia hanya bisa menenangkannya. Ardi merasakan hal yang sama. Ia merasakan energi yang ia rasakan di dekat makam itu, kini menyebar ke seluruh area proyek. Energi itu membuat ia merasa pusing dan mual. Ia mendengar suara-suara yang lebih jelas dari sebelumnya. Suara-suara yang tidak hanya berisi ancaman, tetapi juga berisi cerita-cerita sedih tentang makam yang telah digusur, tentang keluarga yang telah mengkhianati janji mereka, dan tentang seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Di tengah kegelapan, sosok pocong itu kembali muncul. Ia tidak lagi melayang, melainkan berdiri tegak di depan Ki Guntur. Wajahnya tidak lagi pucat. Ia memiliki mata yang merah menyala, bibir yang sobek, dan lidah yang menjulur panjang. Ia menatap Ki Guntur dengan pandangan penuh amarah. Kau mencoba untuk mengusirku? Kau tidak tahu siapa aku. Aku adalah Eyang Jayaraga. Aku adalah penjaga tanah ini. Don kau tidak berhak berada di sini, teriaknya. Ki Guntur menjerit ketakutan. Ia jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa melawan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Pocong itu mengangkat tangannya, seolah ingin mencengkeram leher Ki Guntur. Ki Guntur menjerit. Ia mencoba untuk lari, tetapi ia tidak bisa. Kakinya terasa kaku, tidak bisa digerakkan. Pocong itu tertawa, tawa yang mengerikan, tawa yang membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Ardi menjerit. Ia berlari ke arah pocong itu. Jangan sakiti dia! Aku mohon, teriak. Ardi tidak peduli lagi dengan ketakutannya. Ia hanya peduli dengan satu hal, keselamatan Ki Guntur. Ia tahu, jika Ki Guntur mati, tidak akan ada lagi harapan. Pocong itu menoleh, menatap Ardi dengan pandangan aneh. Tatapan itu tidak lagi penuh amarah. Tatapan itu penuh dengan kepiluan, seperti tatapan seorang ayah yang kecewa terhadap anaknya. Ardi, kau datang juga, bisiknya. Suara itu begitu lembut, begitu menyentuh, sehingga Ardi merasa seperti ada sebuah tangan yang membelai wajahnya. Kau adalah kunci. Kau adalah satu-satunya yang bisa menghentikan semua ini, Ki Guntur. Yang terkejut melihat Ardi memanfaatkannya untuk melarikan diri. Ia berlari, meninggalkan semua alat ritualnya. Ia tidak peduli lagi dengan uang atau reputasinya. Ia hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Ia sadar, roh yang ia hadapi bukanlah roh biasa. Pocong itu tidak mengejar Ki Guntur. Ia hanya menatap Ardi, lalu menunjuk ke arah tanah. Carilah kebenaran, dan kau akan menemukan jawabannya, bisiknya. Ardi tidak mengerti. Ia hanya melihat pocong itu melayang, lalu menghilang. Ardi terduduk di tanah, lututnya lemas, kepalanya berdenyut-denyut. Ia merasa pusing dan mual. Ia merasa ada sesuatu yang baru saja diungkapkan kepadanya, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. Ia hanya ingat satu kalimat yang diucapkan pocong itu. Kau adalah kunci. Ardi tahu ia tidak bisa lari lagi. Ia harus mencari tahu kebenaran. Ia harus menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang ada di kepalanya. Ia harus tahu siapa Laras dan apa hubungannya dengan makam itu. Ardi tahu ia harus kembali ke desa. Ia harus bertemu dengan kakek tua itu lagi. Ia harus bertanya kepadanya tentang masa lalu. Ia harus menemukan kebenaran. Setelah kejadian yang memalukan itu, Pak Hendra tidak punya pilihan lain selain menghentikan proyek untuk sementara. Para pekerja yang tersisa pun memutuskan untuk pulang, meninggalkan Ardi seorang diri di barak. Ardi memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke desa, mencari kakek tua yang pernah ia temui. Ia berharap kakek itu bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuinya. Ia ingin tahu siapa Laras dan apa hubungannya dengan makam itu. Ardi berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang dipenuhi lumpur. Di tangannya, ia memegang buku catatan kecilnya. Di dadanya, ia menyimpan sebuah nama, Laras. Ia tiba di desa. Desa itu terlihat sepi. Hanya ada beberapa orang yang duduk di teras rumah mereka, mengamati Ardi dengan tatapan curiga. Ardi mengabaikan tatapan mereka. Ia terus berjalan, mencari rumah kakek tua itu. Ia tidak tahu di mana rumah kakek itu. Ia hanya mengikuti instingnya. Ardi tiba di sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon rindang. Di depan rumah itu, ia melihat kakek tua itu sedang duduk di kursi rotan, membaca sebuah buku kuno. Ardi, kakek itu mengangkat kepalanya, tersenyum. Aku tahu kau akan datang, nak, katanya. Kakek, saya ingin tahu siapa. Mengapa pocong itu menyebut nama itu? Tanya Ardi, suaranya bergetar. Kakek itu tersenyum. Ia menutup bukunya, lalu menatap Ardi. Duduklah, nak. Aku akan menceritakan semuanya. Tapi kau harus berjanji untuk tidak terkejut. Ardi mengangguk. Ia duduk di kursi kayu di depan kakek itu. Kakek itu mulai bercerita. Laras adalah nama ibumu,
Nat, dan kau. Kau adalah keturunan dari keluarga penjaga makam Eyang Jayaraga. Sudah beratus-ratus tahun, keluarga kalian menjaga makam itu. Makam itu adalah tempat suci. Di sana, energi spiritual Eyang Jayaraga bersemayam. Ia adalah pelindung desa ini, Ardi Turkjit. Ia tidak pernah tahu bahwa ibunya bernama Laras. Ia tidak pernah tahu bahwa keluarganya adalah penjaga makam. Ia tidak pernah tahu bahwa ia memiliki ikatan dengan Eyang Jayaraga. Ardi merasa seperti ada sebuah puzzle yang baru saja ia temukan bagian-bagiannya. Kakek itu melanjutkan, tugas keluarga kalian adalah untuk menjaga makam itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keluarga kalian harus melakukan ritual setiap bulan purnama untuk menenangkan energi spiritual Eyang Jayaraga. Namun, 20 tahun yang lalu, ibumu dan ayahmu, karena alasan yang tidak diketahui, meninggalkan desa. Mereka meninggalkan makam itu tanpa penjaga. Mereka mengkhianati janji leluhur mereka. Itulah mengapa pocong itu menyebut nama ibumu. Pocong itu. Dia tidak marah. Dia hanya kecewa. Dia hanya ingin kau kembali pada janji leluhurmu Ardi Menengus. Ia merasa bersalah. Ia merasa ia adalah bagian dari pengkhianatan itu. Ia merasa ia adalah penyebab dari semua teror yang terjadi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kek? Apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikan ini? Tanyanya. Kakek itu tersenyum. Kau harus mencari buku kuno, Nak. Buku yang dulunya digunakan oleh leluhurmu untuk melakukan ritual. Buku itu berisi semua rahasia. Buku itu akan memberitahumu apa yang harus kau lakukan. Aku tidak tahu di mana buku itu, tapi aku yakin kau akan menemukannya. Ardi mengangguk. Ia berterima kasih kepada kakek itu, lalu pergi. Ia tahu, ia harus mencari buku itu. Ia harus menemukan kebenaran. Ia tahu, ia tidak bisa lari lagi. Ia harus menghadapi takdirnya. Ia kembali ke barak, lalu mengemasi barang-barangnya. Ia akan pulang ke rumah. Ia akan mencari buku itu. Ia akan kembali ke desa. Ardi tiba di rumahnya yang kecil di pinggir kota. Ia mengobrak-abrik setiap sudut rumah, mencari buku kuno yang diceritakan kakek itu. Ia mencari di bawah kasur, di lemari, di bawah meja. Tetapi ia tidak menemukannya. Ia mulai putus asa. Apakah buku itu hilang? Apakah ia tidak akan pernah bisa menghentikan teror itu? Ia teringat akan sebuah kotak tua yang ia temukan saat ia masih kecil. Sebuah kotak yang ditinggalkan oleh kakeknya. Sebuah kotak yang ia tidak pernah berani membukanya. Kotak itu berada di bawah tumpukan pakaian di dalam lemari. Ia mengambil kotak itu, lalu membukanya. Di dalam kotak itu, ia menemukan sebuah buku kuno yang terbuat dari kulit. Buku itu terlihat sudah sangat tua. Kertas-kertasnya sudah menguning. Di sampulnya, ada sebuah ukiran yang mirip dengan ukiran yang ia lihat di makam Eyang Jayaraga. Ardi tahu, ini adalah buku yang ia cari. Ia membuka buku itu. Di dalamnya, ia menemukan tulisan-tulisan tangan yang tidak bisa ia baca. Tulisan-tulisan itu adalah tulisan kuno, yang ia tidak pernah lihat sebelumnya. Namun, di salah satu halaman, ada sebuah gambar yang menarik perhatiannya. Sebuah gambar yang menunjukkan sebuah makam. Dan di samping makam itu, ada sebuah gambar yang ia kenali. Gambar dirinya sendiri Ardi Turkjit. Ia membaca tulisan di bawah gambar itu. Keturunan terakhir dari keluarga penjaga makam. Anak dari Laras. Dialah yang akan mengembalikan kehormatan makam ini. Dialah yang akan menghentikan teror yang akan datang Ardi Menengus. Ia tidak bisa lagi menyangkal takdirnya. Ia adalah keturunan dari keluarga penjaga makam. Ia adalah penyebab dari semua teror yang terjadi. Ea adalah satu-satunya yang bisa menghentikan semua ini. Ia tahu, ia harus kembali ke desa. Ia harus menemui kakek itu. Ia harus meminta bantuannya untuk membaca buku ini. Ia harus menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang ada di kepalanya. Ia harus kembali ke kampung Pasir Angin. Ia harus mengakhiri teror itu. Ia harus mengembalikan kehormatan makam Eyang Jayaraga. Ardi kembali ke proyek. Suasana di sana jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Hanya tersisa belasan pekerja yang masih berani bertahan. Dan mereka semua terlihat pucat. Mata mereka cekung, seolah tidak pernah tidur selama berhari-hari. Teror pocong kini tidak lagi hanya terjadi di malam hari, tetapi juga di siang hari yang terik. Pocong itu muncul di mana saja, kapan saja. Terkadang hanya untuk menatap, terkadang untuk berbisik, terkadang untuk membongkar rahasia para pekerja. Ardi melihat salah satu pekerja, seorang tukang cor bernama Jono, menangis histeris di samping tumpukan pasir. Aku mohon, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau ada yang mati di sini. Aku hanya ingin upahku, bisiknya. Pocong itu berdiri di depannya, menatapnya. Suaranya bergema di udara. Kau berbohong. Kau tahu. Kau melihat mereka mati. Kau hanya ingin uang. Kau mengkhianati mereka. Kau adalah pengkhianat. Pocong itu terus membongkar rahasia Jono.
Ia menceritakan bagaimana Jono memalsukan data kecelakaan, menyuap mandor agar kasus itu ditutup, dan membiarkan para korban tak mendapatkan ganti rugi Ardi Torkit. Ia tidak tahu bahwa ada begitu banyak kebusukan yang terjadi di proyek ini. Ia melihat Pocong itu tidak hanya menakut-nakuti, tetapi ia juga menghakimi. Pocong itu adalah hakim yang kejam, yang membongkar aib-aib dan dosa-dosa para pekerja. Ardi tahu, ia tidak bisa lagi diam. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menghentikan semua ini. Ia berjalan mendekat. Pocong itu menoleh, menatap Ardi. Tatapannya tidak lagi penuh kebencian, melainkan penuh harapan. "Ardi, kau datang juga," bisiknya. Suara itu begitu lembut, begitu menyentuh, seolah-olah ia adalah ayah yang memanggil anaknya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Ardi. Suaranya bergetar. "Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin kebenaran. Aku hanya ingin kau mengakui kau adalah bagian dari ini," jawab Pocong itu. Ardi menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu apa-apa. Aku baru bekerja di sini sebulan. Aku tidak pernah tahu tentang makam itu," teriaknya. Pocong itu tersenyum. Senyumnya begitu menakutkan, begitu mengerikan. "Kau tidak tahu. Kau adalah keturunan dari keluarga penjaga makam. Keluarga kalian mengkhianati kami. Kalian meninggalkan kami. Kalian membiarkan kami dihinakan. Kalian adalah pengkhianat." Harji terdiam. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia tahu, Pocong itu benar. Ia adalah bagian dari pengkhianatan itu. Ia adalah penyebab dari semua teror yang terjadi. Ia adalah satu-satunya yang bisa menghentikan semua ini. Ia melihat ke arah para pekerja yang berdiri di sekelilingnya. Wajah mereka terlihat ketakutan. Ia melihat Pak Hendra. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot. Ia melihat semua orang yang terlibat dalam proyek ini. Ia melihat mereka semua adalah korban dari kesalahan yang tidak mereka sadari. Ardi mengambil napas dalam-dalam. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mengakui kesalahannya. Ia harus meminta maaf. Ia harus mengakhiri teror ini. Ia berdiri tegak, memandang Pocong itu. Aku tahu sekarang. Aku tahu siapa aku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan," teriaknya. Pocong itu tersenyum. "Jadi, kau siap?" bisiknya. "Aku siap," jawab Ardi. Pocong itu menunjuk ke arah Pak Hendra. "Dia juga harus mengaku. Dia juga bagian dari ini," bisiknya. Ardi menoleh ke arah Pak Hendra. Ia melihat Pak Hendra menggelengkan kepalanya. Wajahnya pucat pasi. "Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak bersalah," teriaknya. Pocong itu tertawa. "Kau berbohong, kau tahu. Kau adalah orang yang paling bertanggung jawab di sini. Kau yang memaksakan proyek ini. Kau yang mengabaikan Peringgaten itu. Kau adalah pengkhianat terbesar di sini," teriaknya. Pocong itu melayang ke arah Pak Hendra. Pak Hendra menjerit. Ia mencoba untuk lari, tetapi ia tidak bisa. Kakinya terasa kaku, tidak bisa digerakkan. Pocong itu mengangkat tangannya, seolah ingin mencengkeram leher Pak Hendra. "Tidak, jangan, aku mohon," teriak Pak Hendra. Ardi berlari ke arah Pocong itu. Jangan sakiti dia. Dia tidak tahu apa-apa," teriak. Ardi tidak peduli lagi dengan ketakutannya. Ia hanya peduli dengan keselamatan Pak Hendra. Ia tahu, jika Pak Hendra mati, tidak akan ada lagi harapan. Pocong itu menoleh, menatap Ardi. Tatapannya tidak lagi penuh kebencian, melainkan penuh dengan kepiluan. Kau adalah kunci. Kau adalah satu-satunya yang bisa menghentikan semua ini," bisiknya. Pocong itu mengangkat tangannya, lalu menghilang. Ardi terduduk di tanah. Ia merasa pusing dan mual. Ia merasa ada sesuatu yang baru saja diungkapkan kepadanya, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. Ia hanya ingat satu kalimat yang diucapkan Pocong itu. "Kau adalah kunci." Ardi tahu ia tidak bisa lari lagi. Ia harus mencari tahu kebenaran. Ia harus menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang ada di kepalanya. Ia harus kembali ke kampung Pasir Angin. Ia harus mengakhiri teror itu. Ia harus mengembalikan kehormatan makam Eyang Jayaraga. Ketegangan di proyek mencapai titik puncaknya. Setelah serangan terhadap Pak Hendra, para pekerja yang tersisa, meskipun jumlahnya hanya tinggal belasan, memutuskan untuk menghadapi Ardi. Mereka menyalahkan Ardi atas semua teror yang terjadi. "Kau yang memanggilnya. Kau yang membawa malapetaka ini," teriak seorang pekerja. Wajahnya dipenuhi amarah. Ardi mencoba menjelaskan, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Ia mencoba menceritakan tentang makam yang telah digusur, tentang Eyang Jayaraga, tentang ibunya yang bernama Laras, dan tentang janji leluhurnya yang telah dikhianati. Namun, mereka semua hanya menganggapnya gila. "Kau mengarang cerita. Kau hanya ingin menghentikan proyek ini. Kau hanya ingin upahmu," teriak mereka.
Ardi putus asa. Ia tahu, ia tidak bisa meyakinkan mereka dengan kata-kata. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menunjukkan kepada mereka kebenaran yang sesungguhnya. Ia mengambil napas dalam-dalam. Aku akan membuktikannya kepada kalian. Aku akan membuktikan bahwa pocong itu bukan hantu. Pocong itu adalah kita semua, teriaknya. Semua orang menatapnya dengan tatapan bingung. Apa maksud? Tanya Pak Hendra. Suaranya bergetar. Pocong itu, dia tidak ada, teriak Ardi. Pocong itu adalah perwujudan dari rasa bersalah kita, perwujudan dari ketakutan kita. Kita yang menciptakan dia, kita yang memberinya kekuatan. Pocong itu adalah pantulan dari hati kita yang kotor. Ardi menjelaskan, pocong itu hanya muncul saat seseorang merasa bersalah, saat seseorang merasa takut. Pocong itu tidak datang untuk membunuh, tetapi untuk menghakimi. Pocong itu adalah cerminan dari hati yang tidak tenang. Ia menjelaskan, Eyang Jayaraga tidak ingin membalas dendam. Eyang Jayaraga hanya ingin Ardi, sebagai keturunan dari keluarga penjaga makam, untuk mengembalikan kehormatan makam itu. Tidak ada yang percaya. Mereka semua menertawakannya. Kau gila, Ardi! Kau gila! Teriak mereka. Ardi sedih. Ia merasa ia telah gagal. Ia tidak bisa membuat mereka mengerti. Ia tidak bisa membuat mereka percaya. Namun, di tengah semua ejekan itu, pocong itu kembali muncul. Ia tidak lagi menakutkan. Ia terlihat sedih. Wajahnya tidak lagi menyeramkan. Ia terlihat seperti seorang ayah yang sedih. Ia menatap Ardi, lalu menunjuk ke arah Pak Hendra. Dia juga merasa bersalah. Dia juga takut, bisiknya. Ardi menoleh ke arah Pak Hendra. Ia melihat Pak Hendra gemetaran. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot. Tidak, aku tidak bersalah. Aku tidak, gumam Pak Hendra. Pocong itu mendekat. Ia tidak menyentuh Pak Hendra. Ia hanya berdiri di depannya, menatapnya. Pak Hendra menjerit. Ia jatuh berlutut. Wajahnya dipenuhi air mata. Aku memohon maaf. Aku memohon maaf atas semua yang telah aku lakukan. Aku yang memalsukan laporan kecelakaan itu. Aku yang menyuap polisi. Aku yang membiarkan mereka mati. Teriaknya. Semua orang terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Pak Hendra, pimpinan proyek yang terkenal kejam, akan mengakui dosanya di depan semua orang. Pak Hendra terus menangis. Ia menceritakan bagaimana ia memalsukan laporan kecelakaan, menyuap polisi, dan menutupi semua kejahatan yang terjadi di proyek itu. Ia menceritakan bagaimana ia membiarkan para korban tak mendapatkan ganti rugi. Ia menceritakan bagaimana ia membiarkan mereka mati. Ardi mendekot. Ia menepuk bahu Pak Hendra. Pak, Anda tidak bersalah. Semua ini karena kita semua. Kita semua yang membuat pocong itu ada. Bisiknya. Pak Hendra menoleh, menatap Ardi. Tatapannya penuh dengan penyesalan. Kau adalah anak yang baik. Kau adalah anak yang jujur. Aku minta maaf, gumamnya. Ardi tersenyum. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia telah berhasil membuat Pak Hendra mengakui dosanya. Ia telah berhasil membuat pocong itu menghilang. Pocong itu tidak lagi ada. Ia hanya meninggalkan bayangan samar. Ardi tahu, pocong itu tidak akan kembali. Ia telah menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Ia tahu, ia telah berhasil mengakhiri teror itu. Ia telah berhasil mengembalikan kehormatan makam Eyang Jayaraga. Pengakuan Pak Hendra menjadi titik balik. Meskipun sebagian besar pekerja masih menatap dengan bingung, beberapa orang yang menyaksikan langsung kesaksian itu mulai merasakan getaran yang sama seperti Ardi. Mereka melihat betapa teror itu tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga batin. Mereka melihat bagaimana pocong itu tidak hanya menghakimi Pak Hendra, tetapi juga semua orang yang memiliki rahasia dan rasa bersalah yang terpendam. Ardi berdiri di depan mereka. Wajahnya kini terlihat tenang, tidak lagi dipenuhi ketakutan. Kita semua bersalah, katanya dengan suara yang mantap. Mungkin bukan dengan niat jahat, tapi kita membiarkan ini terjadi. Kita mengabaikan peringatan, kita mengejar uang, dan kita menganggap remeh warisan leluhur. Pocong itu adalah cerminan dari kegelisahan kita. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membersihkan hati kita. Dengan meminta maaf, sebagian pekerja ragu-ragu, tetapi satu persatu, mereka mulai melangkah maju. Seorang mandor yang pernah memaki-maki Ardi, kini menunduk malu. Aku sering mengabaikan keselamatan kerja demi mengejar target. Aku tahu ada beberapa kesalahan, tapi aku tutupi. Aku menyesal, katanya. Suaranya bergetar. Ardi menepuk pundaknya. Mari kita perbaiki, Pak. Ardi memimpin. Ia meminta mereka semua untuk mengakui dosa mereka masing-masing. Tidak hanya kepada Ardi, tetapi juga kepada diri mereka sendiri. Para pekerja lain, yang tadinya hanya menonton,
mulai ikut. Mereka mengakui kesalahan kecil dan besar, tentang memanipulasi jam kerja, tentang mengambil material proyek, tentang berbohong kepada keluarga mereka. Pengakuan-pengakuan itu mengalir seperti air bah, membersihkan hati mereka satu persatu. Di tengah pengakuan itu, Ardi menyadari satu hal. Sosok pocong yang menakutkan itu tidak pernah benar-benar menyentuh siapapun. Pocong itu hanya memicu rasa bersalah yang sudah ada di dalam hati para pekerja, yang kemudian memanifestasikan dirinya sebagai ketakutan dan serangan fisik. Pocong itu adalah sebuah ilusi, sebuah cerminan yang menjadi nyata karena kekuatan batin mereka yang kotor. Ardi tahu, ia harus melakukan sesuatu untuk menenangkan batin mereka. Ardi teringat akan ucapan kakek tua di desa. Ia teringat akan buku kuno yang ia temukan. Ia sadar, ia harus mengembalikan kehormatan makam Eyang Jayaraga. Kita tidak bisa lari dari takdir, katanya dengan nada penuh keyakinan. Kita harus berdamai dengan masa lalu. Mari kita lakukan ritual kecil untuk meminta maaf dan memulihkan kehormatan tanah ini. Ardi dan beberapa pekerja yang sadar mulai mengumpulkan sisa-sisa material makam yang tersisa. Mereka mengumpulkan bata-bata nisan yang sudah hancur, sisa-sisa tanah yang masih suci, dan bangga-bangga kering yang masih tersisa. Mereka membersihkan lahan, membangun sebuah altar kecil di atas lahan yang dulunya makam Eyang Jayaraga. Mereka meletakkan semua sisa-sisa itu di atas altar, lalu membakar dupa. Ardi memimpin ritual itu. Ia tidak tahu mantra apa yang harus ia baca. Ia hanya membaca doa-doa yang ia tahu, doa-doa yang ia pelajari dari kakeknya. Ia membaca doa-doa itu dengan hati yang tulus. Ia meminta maaf atas nama leluhurnya. Ia meminta maaf atas nama semua orang yang telah terlibat dalam proyek ini. Ia meminta maaf atas nama dirinya sendiri. Para pekerja yang lain, yang tadinya hanya berdiri, mulai ikut. Mereka menunduk, menutup mata, dan berdoa. Mereka berdoa dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan penyesalan. Mereka tidak peduli lagi dengan proyek. Mereka tidak peduli lagi dengan uang. Mereka hanya peduli dengan satu hal. Kedamaian. Mereka ingin kedamaian yang telah lama hilang kembali. Ardi merasakan getaran yang aneh di dalam tubuhnya. Getaran itu tidak lagi menakutkan. Getaran itu terasa hangat, terasa damai. Ia melihat ke arah langit. Ia melihat pocong itu kembali muncul. Tapi pocong itu tidak lagi menakutkan. Pocong itu terlihat seperti seorang ayah yang tersenyum. Pocong itu mengangguk, lalu menghilang. Ardi tahu, ia telah berhasil. Ia telah berhasil mengakhiri teror itu. Ia telah berhasil mengembalikan kehormatan makam Eyang Jayaraga. Sejak ritual kecil itu, suasana di proyek apartemen berubah drastis. Kegelisahan dan ketakutan yang tadinya menyelimuti tempat itu, kini digantikan oleh ketenangan yang damai. Pocong itu tidak lagi menampakkan diri. Bisikan-bisikan aneh yang tadinya menghantui mereka, kini tidak lagi terdengar. Ardi tahu, ia telah berhasil. Ia telah berhasil mengembalikan kedamaian ke tempat itu. Berita tentang keanehan di proyek ini sampai ke telinga para petinggi perusahaan di ibu kota. Mereka datang dengan wajah-wajah serius, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak mengerti mengapa proyek yang sudah menghabiskan banyak uang ini tiba-tiba berhenti. Mereka bertanya kepada Pak Hendra, kepada para pekerja, kepada Ardi. Pak Hendra, yang tadinya angkuh, kini terlihat lemah dan penuh penyesalan. Ia menceritakan semua kejahatan yang ia lakukan, tentang memalsukan laporan kecelakaan, menyuap polisi, dan menutupi semua kejahatan yang terjadi di proyek itu. Para pekerja yang lain pun ikut. Mereka menceritakan semua yang mereka lakukan. Mereka menceritakan bagaimana mereka memanipulasi jam kerja, mengambil material proyek, dan berbohong kepada keluarga mereka. Mereka menceritakan bagaimana mereka semua hidup dalam ketakutan. Para petinggi perusahaan terkejut. Mereka tidak percaya bahwa ada begitu banyak kebusukan yang terjadi di proyek itu. Mereka memecat Pak Hendra. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari para pekerja yang terlibat. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka tidak mengerti mengapa semua orang tiba-tiba mengakui dosa mereka. Ardi maju. Ia menjelaskan semua yang ia tahu. Ia menceritakan tentang makam Eyang Jayaraga yang telah digusur, tentang janji leluhurnya yang telah dikhianati, dan tentang pocong yang ternyata adalah perwujudan dari rasa bersalah mereka. Ia menjelaskan, pocong itu tidak ingin membalas dendam. Pocong itu hanya ingin mereka semua mengakui dosa mereka. Para petinggi perusahaan tidak percaya. Mereka menganggap Ardi gila. Mereka menganggap Ardi hanya mengarang cerita untuk menutupi kesalahan mereka. Mereka menganggap Ardi hanya ingin menghentikan proyek ini. Mereka mengancam akan memecat Ardi dan menuntutnya. Namun, Ardi tidak takut. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau pekerjaan. Ia hanya peduli dengan kebenaran. Ia tahu, ia harus mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa membiarkan proyek ini terus berjalan. Dengan begitu banyak kebohongan dan dosa yang tersembunyi,
Ia menghubungi kakek tua di desa. Ia meminta kakek itu untuk datang. Kakek itu datang. Ia menceritakan semua yang ia tahu kepada para petinggi perusahaan. Ia menceritakan tentang Eyang Jayaraga, tentang makam yang telah digusur, tentang keluarga Ardi yang dulunya penjaga makam. Ia menceritakan tentang janji yang telah dikhianati. Para petinggi perusahaan tidak percaya. Mereka menertawakan kakek itu. Mereka menganggapnya bodoh. Mereka menganggapnya gila. Mereka menganggapnya hanya mengarang cerita. Di tengah semua ejekan itu, Ardi mengambil napas dalam-dalam. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa lagi diam. Ia tidak bisa lagi membiarkan semua ini terjadi. Ia maju. Ia berdiri di depan semua orang. Ia menatap mereka semua dengan pandangan penuh keyakinan. Pocong itu, dia tidak marah. Dia hanya sedih. Katanya, dia sedih karena kita semua adalah pengkhianat. Kita semua yang membuat dia ada. Kita semua yang membuat dia menderita. Ardi melanjutkan. Suaranya bergetar. Aku mohon kepada kalian semua. Marilah kita hentikan proyek ini. Mari kita kembalikan kehormatan makam Eyang Jayaraga. Para petinggi perusahaan terdiam. Mereka melihat wajah Ardi yang tulus. Mereka melihat mata Ardi yang dipenuhi air mata. Mereka melihat betapa Ardi begitu percaya pada apa yang ia katakan. Mereka mulai ragu. Mereka mulai bertanya-tanya. Apakah Ardi benar? Apakah mereka semua benar-benar bersalah? Apakah mereka semua benar-benar pengkhianat? Mereka memutuskan untuk menghentikan proyek untuk sementara. Mereka akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka akan mencari tahu kebenaran. Mereka akan mencari tahu mengapa semua orang tiba-tiba mengakui dosa mereka. Mereka akan mencari tahu mengapa proyek ini tiba-tiba berhenti. Mereka akan mencari tahu mengapa teror ini terjadi. Ardi lega. Ia tahu ia telah berhasil. Ia telah berhasil membuat mereka semua ragu. Ia telah berhasil membuat mereka semua bertanya-tanya. Ia tahu ia telah berhasil mengakhiri teror itu. Ia telah berhasil mengembalikan kehormatan makam Eyang Jayaraga. Ia tahu ia telah menemukan makna hidupnya. Ia tahu ia adalah penjaga makam. Dan ia tidak akan pernah mengkhianati janji leluhurnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak perusahaan mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih gelap dari yang mereka duga. Bukan hanya Pak Hendra yang terlibat dalam praktik kotor, tetapi juga banyak pihak lain di dalamnya. Mulai dari pejabat lokal hingga kontraktor Supar. Proyek apartemen yang tadinya dianggap sebagai mahakarya, kini terbongkar sebagai sarang korupsi dan penipuan. Dengan semua bukti yang terungkap, tidak ada pilihan lain bagi perusahaan selain membatalkan proyek tersebut secara permanen. Pengumuman itu mengejutkan seluruh kota. Media massa yang tadinya memberitakan tentang teror pocong, kini memberitakan tentang skandal korupsi besar yang tersembunyi di balik proyek itu. Para pekerja yang tadinya hanya dianggap gila, kini dihormati sebagai pahlawan yang berani mengungkap kebenaran. Pak Hendra dan para pelaku korupsi lainnya ditangkap. Ardi menjadi sosok yang paling dicari. Para wartawan datang kepadanya, meminta wawancara. Mereka ingin tahu bagaimana seorang pekerja biasa seperti dirinya bisa menghentikan proyek sebesar itu. Namun, Ardi menolak semua wawancara. Ia tidak ingin menjadi pahlawan. Ia hanya ingin kedamaian. Ia hanya ingin mengembalikan kehormatan makam Eyang Jayaraga. Ia menghubungi kakek tua di desa. Ia meminta kakek itu untuk datang. Kakek itu datang. Ia bersama-sama Ardi. Ardi bersama Sima kakek itu. Dan beberapa warga yang sadar, mulai membersihkan lahan proyek. Mereka tidak peduli lagi dengan fondasi beton yang mengganggu pemandangan. Mereka hanya peduli dengan satu hal, memulihkan kehormatan tanah. Mereka menanam pohon-pohon rindang, membangun sebuah taman kecil, dan membangun sebuah altar di atas lahan yang dulunya makam Eyang Jayaraga. Mereka meletakkan sisa-sisa material makam di atas altar, lalu membakar dupa. Mereka membaca doa-doa, memohon maaf, dan meminta restu. Mereka tahu pocong itu tidak akan kembali. Pocong itu telah menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Beberapa bulan kemudian, lahan proyek yang dulunya kosong, kini menjadi taman yang indah. Taman itu dinamai Taman Peringatan Eyang Jayaraga. Taman itu menjadi tempat yang damai, tempat di mana warga bisa datang untuk beristirahat, untuk merenung, untuk menghormati leluhur mereka. Ardi tidak lagi menjadi seorang pekerja. Ia kini menjadi penjaga taman. Ia menghabiskan hari-harinya di taman itu, merawat pohon-pohon, membersihkan altar, dan menceritakan kisah Eyang Jayaraga kepada anak-anak kecil yang datang. Ia tidak lagi dihantui mimpi buruk. Ia tidak lagi mendengar bisikan-bisikan aneh. Ia telah menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Suatu sore, saat Ardi sedang duduk di sebuah bangku di taman, kakek tua itu datang. Ia duduk di samping Ardi, tersenyum. "Kau telah berhasil, nak," katanya. "Kau telah mengembalikan kehormatan leluhurmu. Kau telah mengembalikan kedamaian ke tempat ini.
Ardi tersenyum. Terima kasih, Kek. Terima kasih atas semua bantuanmu. Kakek itu tersenyum. Kau tidak berhutang padaku, Nak. Kau berhutang pada dirimu sendiri. Kau telah menemukan kebenaran. Kau telah menemukan dirimu sendiri. Ardi menatap taman yang indah di depannya. Ia melihat anak-anak kecil sedang bermain. Ia melihat warga sedang duduk, membaca buku. Ia melihat sebuah tempat yang tadinya penuh dengan ketakutan, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian. Ardi tahu, ia telah berhasil. Ia telah berhasil mengakhiri teror itu. Ia telah berhasil mengembalikan kehormatan makam Eyang Jayaraga. Ia tahu, ia telah menemukan makna hidupnya. Ia tahu, ia adalah penjaga makam. Dan ia tidak akan pernah mengkhianati janji leluhurnya. Ardi menemukan bukan hanya akhir dari teror, tetapi juga awal dari kehidupan baru. Ia, yang dulunya hanyalah seorang pekerja biasa yang mencari nafkah, kini menjadi seorang penjaga warisan leluhur. Seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengembalikan kedamaian ke kampung Pasir Angin. Kisahnya menjadi pengingat bagi semua orang, bahwa kebenaran, seberapapun menakutkannya, selalu lebih baik daripada kebohongan, dan bahwa rasa bersalah yang diakui akan membawa kedamaian yang tak ternilai harganya.